Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel ya, Math with Indah. Oke, balik lagi nih dengan aku ya. Kalau kemarin kan kita udah ngebahas mengenai pembahasan soal numerasi gitu ya, soal numerasi dari tes substantif PPG calon guru 2025. Nah, untuk video kali ini aku kembali lagi ngebahas soal-soal tes substantif nih, tapi bedanya ini untuk bidang matematika ya. Jadi khusus untuk kalian yang dari jurusan pendidikan matematika, tadris matematika, atau matematika yang non-pendidikan gitu ya teman-teman. Dan juga soal-soalnya ini udah aku share dalam bentuk mini tryout gitu ya sebelumnya di channel atau di grup-grup tertentu gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang udah ngerjain TO-nya, jadi inilah pembahasannya gitu. Tapi kalau kalian yang belum ngerjain TO-nya, nggak apa-apa banget langsung lihat video ini, karena ini nanti ada soal kemudian pembahasan gitu ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, di sini aku izin terlebih dahulu untuk menjelaskan sedikit terkait dengan materi dari soal tersebut. Nah, materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai taksonomi Bloom gitu ya teman-teman. Nah, sebelum ke taksonomi Bloom, kita berangkat dulu nih ke definisi taksonomi gitu ya. Jadi, taksonomi itu adalah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat tuh waktu SMP atau SMA, kalian kan di biologi ya, khususnya belajar mengenai taksonomi dari makhluk hidup gitu ya. Jadi ada yang namanya kingdom animalia, terus ada yang namanya tumbuhan. Makhluk hidup itu di situ dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya gitu ya teman-teman. Nah, sama nih kalau dalam bidang pendidikan yang disebut taksonomi itu gunanya buat mengklasifikasikan tujuan instruksional gitu ya. Jadi ada yang menamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar, yang mana di situ digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah, atau biasa juga disebut sebagai domain gitu ya. Jadi tadi kalau di taksonomi kehidupan itu kan ada dibagi animalia terus tumbuhan gitu ya. Nah, sama nih kayak di sini. Dia itu dibagi berdasarkan ranah atau domainnya nih. Jadi ada 3 domain utama ya. Yang pertama adalah ranah kognitif, kemudian ranah afektif, dan yang terakhir adalah ranah psikomotor gitu ya. Kalau kognitif itu hubungannya berarti dengan kemampuan berpikir gitu ya. Kemampuan berpikir siapa? Tentunya peserta didik ya atau murid. Kemudian yang kedua adalah ranah afektif. Nah, ranah afektif ini hubungannya dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati gitu ya. Kemudian untuk ranah psikomotor itu lebih ke keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka. Nah, di sini nanti kita akan fokusnya ke yang ranah kognitif aja ya teman-teman. Karena kalau berdasarkan soal-soal di tahun sebelumnya itu munculnya itu hanya yang ranah kognitif aja tuh. Jadi di ranah kognitif ini biasanya kita pakai yang namanya taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu adalah salah satu jenis dari taksonomi dalam bidang pendidikan gitu ya. Jadi disampaikan oleh tokoh yang bernama Bloom gitu ya. Nah, di sini kita langsung ke definisinya aja ya teman-teman. Terkait dengan taksonomi Bloom yang ranah kognitif itu adalah salah satu kerangka dasar untuk pengkategorian tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia, yang mana domainnya itu kaitannya dengan ingatan, berpikir, dan proses penalaran gitu ya. Nah, jadi di taksonomi Bloom itu di ranah kognitif ya teman-teman, ada 6 tingkatan nih. Nah, kalau yang lama itu ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Kemudian untuk yang taksonomi Bloom yang baru atau versi revisi ya, itu C1-nya adalah mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, dan C6
mencipta gitu ya teman-teman. Jadi yang kita pakai adalah yang versi terbarunya atau versi revisinya. Udah, mungkin kalian juga udah familiar gitu ya. Kalau dari suatu soal tuh kita bisa menentukan apakah soal itu tuh termasuk ranah kognitif mengingat atau memahami atau mengaplikasikan dan seterusnya gitu ya teman-teman. Kemudian dari masing-masing tingkatan itu ya, dari yang tadi tuh kan mengetahui, terus memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, terus kemudian membuat atau create, itu tuh mereka punya banyak sinonimnya ya istilahnya. Jadi eh, mungkin di soal itu nggak apa namanya, di soal itu misalkan ada soal yang mengkategorikan gitu ya. Nah, mengkategorikan kan nggak ada ya di sini di 6 ini. Nah, tapi mengkategorikan itu sinonimnya ada di ini, memahami. Yang mana memahami itu adalah C2 gitu ya, teman-teman. Terus kalau mengurutkan, nah mengurutkan ternyata masuknya ke mengaplikasikan gitu, teman-teman. Jadi dia itu adalah sinonimnya dari keenam ini ya, atau biasa disebut sebagai kata kerja operasional atau KKO gitu ya teman-teman. Nah, dari sini kita akan lanjut ke pembahasan soal ya teman-teman. Untuk yang pertama, di sini ada soal suku ke-15 dari barisan 70, 61, 52, dan seterusnya adalah titik-titik-titik. Nah, soal di atas ini termasuk tipe soal yang melatih siswa untuk, nah, ini berarti kalau dilihat dari opsi jawabannya berarti berkaitan dengan taksonomi belum tadi ya teman-teman. Jadi soal ini tuh termasuk C1, C2, C3, atau C4, atau C5, atau C6 gitu ya. Ya, oke, mungkin bagi teman-teman bisa di-pause dulu ya bagi yang belum mengerjakan TO, jadi bisa dipikirkan dulu nih jawabannya. Oke, aku langsung bahas ya. Jadi untuk yang nomor satu ini, soal ini tuh termasuk tipe soal yang melatih siswa untuk mengaplikasikan gitu ya. Nah, kenapa mengaplikasikan? Oke, jadi kita simak ya pembahasannya. Jadi, dari soal ini ya, siswa itu disuruh untuk mengingat kembali nih. Nah, mengingat kembali itu masuknya ke ranah kognitif C1. Nah, mengingat kembali apa? Mengingat kembali tentang konsep barisan aritmetika yang dia tuh punya selisih yang mana memiliki pola selisih tetap antar suku gitu ya teman-teman. Dan siswa memahami, nah memahami itu masuknya adalah di C2 bahwa barisan 70, 61, 52 dan seterusnya merupakan barisan aritmetika karena setiap suku itu berkurang dengan selisih yang sama. Selanjutnya siswa akan menentukan atau C3 ya, berarti ranah kognitifnya, kemudian menentukan apa? Menentukan nilai beda antar suku yang diperoleh dari hasil pengurangan dua suku yang berurutan gitu ya. Nah, setelah itu siswa akan menerapkan juga masuk C3, rumus suku ke N dengan menggantikan nilai suku pertama, beda, dan nomor suku yang dicari untuk menemukan hasil akhirnya. Kemudian siswa akan menyimpulkan hasil dari perhitungan tersebut sebagai jawaban akhir. Nah, berdasarkan proses berpikirnya, soal ini tuh masuknya ke kategori tingkat kognitif menerapkan ya. Menerapkan itu berarti C3. C3 itu berarti sama aja dengan mengaplikasikan. Karena siswa itu tidak hanya mengingat konsep, tapi juga memahami pola dan menggunakannya dalam prosedur penyelesaian. Jadi, dari sini kan sebenarnya ada beberapa tingkatan ya, awalnya C1, kemudian C2, dan C3. Nah, kalau kayak gitu, kita tuh ngambilnya dari yang paling tinggi ya teman-teman. Nah, paling tinggi itu berarti tingkatannya C3. Jadi jawabannya adalah mengaplikasikan. Gitu teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Nah, untuk soal nomor 2 ya, tapi ini nomor soalnya nomor 4. Jadi di sini diberikan angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Nah, dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka. Nah, jika tidak boleh terjadi pengulangan angka, tentukan banyaknya bilangan kurang dari 400 yang bisa diperoleh.
Jadi soal di atas termasuk tipe soal yang melatih siswa untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, atau mengevaluasi. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Sebenarnya kita juga bisa merasakan nih antara dari soal ini sama soal sebelumnya nih, kira-kira lebih susah yang mana nih? Biasanya kalau lebih susah, yang lebih susah itu berarti tingkatannya lebih tinggi atau ranah kognitifnya lebih tinggi gitu ya teman-teman. Nah, untuk jawabannya ya, pembahasannya itu adalah menganalisis. Oke, kenapa kok masuk menganalisis? Oke, coba kita simak bareng-bareng ya pembahasannya. Jadi dari soal ini, siswa itu harus mengingat kembali. Nah, lagi-lagi awalnya mengingat kembali konsep aturan perkalian. Jadi N1 kali N2 kali dan seterusnya. Yang mana siswa menafsirkan informasi soal akan dibentuk 3 bilangan, yang berarti akan ada angka ratusan, puluhan, dan satuan gitu ya teman-teman. Jadi dibentuk kotak tuh biasanya untuk aturan perkalian ya. Yang paling depan berarti ratusan, kemudian tengah puluhan, yang akhir satuan. Kemudian siswa akan membedakan susunan angka untuk membentuk 3 bilangan tersebut. Siswa kemudian membandingkan tempat angka mana yang pertama diisi, yaitu bilangan ratusan. Kemudian siswa mengklasifikasikan pilihan yang mungkin untuk bilangan yang kurang dari 400. Nah, dari angka-angka ini yang kurang dari 400 berarti ada 2 sama 3 gitu ya. Kalau 5, 6, 7, 8 kan nanti hasilnya malah lebih dari 400 tuh ya. Kemudian dari situ berarti ada 2 kemungkinan tuh. Kemudian dari situ siswa akan menyimpulkan informasi ada 6 angka dan tidak boleh terjadi pengulangan. Tidak boleh terjadi pengulangan. Maka banyak pilihan untuk angka puluhan berkurang 1 menjadi 5 kemungkinan. Dan banyak pilihan angka satuan itu jadi 4 kemungkinan. Karena yang 2 itu kan udah dipakai di ratusan dan puluhan. Kemudian di situ siswa akan memproses nih rumus aturan perkalian sehingga dia tuh mendapat bilangan yang kurang dari 400 yang bisa diperoleh 2 dikali 5 dikali 4 sama dengan 40 bilangan. Nah, berdasarkan analisis soal ini itu masuknya ke dalam tingkat kognitif atau ranah kognitif atau domain kognitif yang menganalisis gitu ya teman-teman. Jadi runtut tuh awalnya dari mengingat kembali, terus kemudian menafsirkan gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah C4. Jadi soal ini termasuk di yang menganalisis. Oke, selanjutnya yang soal nomor 3 ya. Tentukan koordinat titik-titik oleh rotasi R dengan sudut alfa dan pusat P serta rotasi sebagai berikut. Jadi diketahui nih titiknya, terus kemudian sudutnya, kemudian arahnya, terus kemudian pusatnya. Nah, soal di atas termasuk tipe soal yang melatih siswa untuk, teman-teman juga bisa merasakan nih, kalau dibandingkan yang menganalisis tadi, soal ini kira-kira lebih mudah atau lebih susah tuh? Oke, jadi aku bahas aja ya. Oke, untuk soal ini tuh masuknya ke mengaplikasikan ya teman-teman. Jadi kan ini yang udah diketahui lengkap nih, ada titik, kemudian ada sudut, ada arah, ada pusat. Jadi nanti endingnya siswa tinggal mengaplikasikan rumus tertentu gitu ya, kalau di logika secara sederhana. Nah, tapi untuk pembahasan lebih detailnya ya, ini di sini. Jadi dari soal itu siswa akan mengingat kembali konsep dasar transformasi geometri, khususnya rotasi dengan pusat dan sudut tertentu. Kemudian siswa akan memahami bahwa rotasi itu berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti keterangan di soal nih, sebesar 90 derajat terhadap titik pusat, yang berarti titik yang semula itu berada pada koordinat tertentu akan berpindah dengan pola perubahan posisi yang khas. Siswa akan menafsirkan arah rotasi dan menentukan bahwa koordinat hasil rotasi dapat diperoleh dengan menggunakan aturan rotasi yang sesuai, yaitu mengganti dan mengubah tanda koordinat titik. Setelah itu, siswa akan memproses prosedur
prosedur rotasi untuk menemukan koordinat baru hasil transformasi titik tersebut terhadap pusat yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan analisis ini ya, atau berdasarkan proses berpikirnya, soal ini termasuk dalam tingkat kognitif memproses atau C3, atau berarti mengaplikasikan gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan yang paling tinggi adalah C3 ya. Jadi ada C1, C2 dan yang tertinggi adalah C3. Berarti mengaplikasikan. Karena di situ siswa itu menggunakan rumus dan langkah-langkah prosedural untuk menyelesaikan permasalahan rotasi secara tepat gitu ya teman-teman. Dua soal lagi ya. Selanjutnya yang nomor 4. Nih, soalnya itu siswa disuruh menggambar pola gambar dengan menggunakan barisan berikut. 1 kali 4, 2 kali 5, 3 kali 6, 4 kali 7. Nah, soal di atas itu termasuk tipe soal yang melatih siswa untuk kira-kira apa tuh teman-teman? Kalau dibandingin dari yang soal-soal tadi, kira-kira lebih mudah atau lebih susah nih soal yang ini? Oke, jadi kita bahas aja ya. Untuk soal ini itu masuknya ke tipe soal memahami ya teman-teman. Karena pada soal ini peserta didik harus mengingat kembali cara mengubah bentuk barisan bilangan menjadi pola gambar dengan menggunakan noktah atau titik. Setelah itu, peserta didik atau siswa harus memahami jika pola gambar akan terbentuk melalui hasil perkalian, maka peserta didik harus dapat memisalkan bilangan pengali sebagai banyaknya baris dan bilangan yang dikali sebagai banyaknya kolom. Kemudian, peserta didik atau siswa dapat mengubah bentuk barisan bilangan menjadi pola gambar dengan cara memisahkan bilangan pengali sebagai banyaknya baris dan bilangan yang dikali sebagai banyaknya kolom menjadi noktah. Jadi, pada soal ini, peserta didik telah berada pada kategori proses kognitif atau ranah kognitif tingkat C2, yaitu memahami. Ini kan kalau dirasakan ya, itu soalnya lebih mudah ya dibandingkan dengan soal-soal sebelumnya. Karena lebih sederhana, jadi dia itu masuknya di yang memahami gitu teman-teman. Oke, untuk soal yang terakhir di sini ada sedikit bacaan ya terkait dengan astronomi. Jadi di sini Edmund Halley 1656 sampai 1742 adalah orang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley pada 1682. Kemudian ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun kemudian. Yang A, berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Kemudian yang B, kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Dan yang C, apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Oke, di sini aku kurang ya, kurang ngasih keterangan. Jadi untuk soal ini tuh yang ditanyakan adalah yang ini ya, yang poin C. Jadi untuk yang apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya, jelaskan. Itu termasuk tipe soal yang mana, teman-teman? Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, atau mengevaluasi. Oke. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah mengevaluasi ya teman-teman. Kenapa mengevaluasi? Karena di situ siswa diminta untuk mengevaluasi kemungkinan tersebut berdasarkan data usia dan waktu kemunculan komet. Kemudian menarik kesimpulan yang logis dan beralasan. Berdasarkan proses berpikirnya, soal ini tuh masuknya ke dalam ranah kognitif mengevaluasi ya teman-teman, atau C5, karena menuntut kemampuan menilai informasi historik dan numerik untuk membentuk pendapat yang didukung oleh bukti rasional. Jadi untuk soal ini memang lebih kompleks ya dibandingkan soal-soal sebelumnya gitu ya. Jadi untuk tipe soalnya itu masuknya ke ranah kognitif C5 atau mengevaluasi gitu teman-teman.
Nah, sebagai bonus di sini aku kasih latihan ya, satu latihan. Jadi untuk soal ini mungkin silahkan dikerjakan dulu bagi teman-teman. Dan yang udah tahu jawabannya mungkin bisa di-share di kolom komentar ya teman-teman. Nanti yang jawabannya benar, insya Allah aku kasih love ya. Atau aku like komennya. Dan mungkin juga aku sematkan. Atau aku pin gitu teman-teman. Nah, ini ada referensi yang aku pakai di video ini ya teman-teman. Kemudian di sini jangan lupa kami, ya tim aku nih, ada paket tryout dan pembahasan untuk bidang konten bidang studi matematika gitu ya teman-teman. Yang mana di sini eh, kami ada berbagai benefit ya. Jadi baik yang kemarin udah ikut TO ataupun yang belum ikut TO, kalian bisa try out ya, try out ulang dengan skor dan kunci jawabannya itu langsung muncul dan bisa dikerjakan kapan aja teman-teman. Dan juga kami menyediakan dua link, jadi kalian bisa pilih nih yang tanpa timer atau yang dengan timer. Nah, kemudian yang bagi peserta TO, kalian bisa dapat rekapan histori jawaban saat tryout. Kemudian kalian juga dapat ebook pembahasan lengkap ya, lengkap soal tryout. Dan jangan lupa soal tryoutnya itu kami ada 70 soal lengkap dan itu tipenya HOTS ya teman-teman. Dan kami itu menyusunnya berdasarkan soal-soal yang telah kami dapatkan saat tes substantif tahun lalu gitu teman-teman. Kemudian di situ kami juga menyediakan bonus kumpulan ratusan soal dan jawaban untuk konten matematika ya teman-teman. Jadi di soal-soal untuk tingkat SMP dan SMA yang mana itu juga yang kami dapatkan di tahun lalu gitu. Kemudian ada juga ebook pengayaan kompetensi pedagogi dan profesional matematika. Yang mana di sini kalian bisa check out di link ini ya, lynk.id/infinity.it ya. Jadi nanti kalian scroll aja, terus kalian temuin yang pamfletnya kayak gini ya teman-teman, atau bannernya kayak gini. Nah, untuk harganya berapa? Harganya itu seikhlasnya teman-teman ya. Jadi 1.000 boleh, 2.000 boleh, pokoknya minimal 1.000 gitu teman-teman. Nah, last but not least, jangan lupa bagi teman-teman yang belum join ya di channel kami. Jadi channel kami ini akan kami gunakan selama seleksi berlangsung ya. Jadi dari uh, tes substantif akan kami bagikan nih latihan-latihan soalnya setiap hari ya teman-teman. Nah, nanti kalau tes substantifnya udah selesai, kami akan lanjut sharing terkait dengan seleksi wawancara gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum join bisa join di sini nih, bit.ly/ppg by MWI gitu teman-teman. Oh iya, mungkin cukup segitu aja ya video yang dapat aku buat dan pembahasan yang dapat aku sampaikan. Aku mohon maaf banget kalau misalkan ada kekurangan atau ada kesalahan atau mungkin ngomongnya belibet ya teman-teman. Aku harap video ini dapat membantu kalian dalam belajar dan semoga dilancarkan terus seleksinya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjadi mahasiswa PPG calon guru angkatan 2025. Amin amin ya robbal alamin. Segitu ya teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.